Shalom. Dalam keseluruhan Perjanjian Baru, surat Roma adalah surat yang pertama diketemukan. Hal ini tepat karena surat ini dibangun atas Perjanjian Lama yang menjelaskan karya penyelamatan Yesus yang dilaporkan dalam Injil dan mengungkap banyak ajaran yang menjadi dasar gereja yang muncul dalam Kisah Para Rasul. Dalam hal ini, surat Roma mengalir secara alami dari kitab-kitab Alkitab yang sebelumnya. Namun surat Roma ini memiliki tempat yang menonjol di antara semua tulisan-tulisan yang ada di Alkitab. Kenapa kok bisa gitu? Yang pertama, surat ini memainkan peran langsung dalam pertobatan tokoh-tokoh penting dalam sejarah gereja seperti Agustinus, Martin Luther, dan John Wesley. John Calvin menulis bahwa surat Roma adalah pintu gerbang menuju harta karun seluruh kitab suci. Yang kedua, kitab Roma secara luas dianggap sebagai ringkasan paling lengkap dari pesan Injil dan doktrin Kristen yang ditemukan dalam satu kitab Alkitab. Kitab ini tentu saja merupakan penyajian Paulus yang paling luas dan terkonsentrasi tentang karya penyelamatan Allah di dalam Kristus. Ketiga, tema utamanya adalah pesan Injil. Pesan itu bukan sekedar informasi yang berguna. Pesan itu tidak kurang dari kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Kita baca di Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, yang pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Sebagaimana firman Allah yang berdaulat menciptakan dunia yang ada di Kejadian pasal yang pertama, maka melalui pesan Allah tentang anaknya, yaitu kebenaran Allah yang kreatif dan memperbarui dinyatakan yang bertolak dari iman yang memimpin kepada iman. Kita baca di Roma 1 ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Membaca kitab Roma berarti kita menemukan pesan yang mampu membangkitkan ketaatan iman, seperti yang ada di Roma 1 ayat yang ke-5. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dan juga di Roma 16 ayat yang ke-26. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan pada kitab-kitab para nabi, sehingga segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Ketaatan iman dalam Yesus Kristus dari awal sampai akhir. Inilah yang membawa kebenaran Yesus yang Yesus tegakkan melalui hidupnya dan kematiannya yang menyelamatkan bagi orang berdosa, bagi gereja, dan dengan perluasan ke seluruh dunia. Jika misi para pengikut Yesus ini adalah untuk membawa kabar baik ke semua tempat, kitab Roma adalah kitab Alkitab yang penting untuk direnungkan. Apakah ada cara untuk meringkas surat yang revolusioner dan kaya dan luas seperti itu? Salah satu
pendekatan untuk menemukan apa yang paling penting dalam kitab Roma adalah dengan memperhatikan kata benda penting mana yang paling sering digunakan. Paulus menggunakan 3 kata ini yang paling sering dalam kitab Roma. Ini merupakan jumlah kata berdasarkan teks Ibrani. Menggunakan kata Allah 153 kali. Kenapa kok sampai segitu banyaknya? Karena dia adalah subjek yang menjadi pusat seluruh surat ini. Surat Roma mengangkat pandangan kita dari tirani keegoisan kita kepada keagungan Allah yang penuh kebaikan, seperti yang ada di Roma 2 ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu maksud bahwa kemurahan Allah ialah menuntut pada pertobatan? Selain itu ada kesetiaan yang ada di Roma 3 ayat 3. Jadi bagaimana di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Lalu ada kebenaran di Roma 3 ayat yang keempat. Sekali-sekali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia adalah pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Dan juga kemuliaan ada di Roma 3 ayat yang ke-7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin limpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Untuk menyebutkan berbagai sifat-sifatnya, ya, ia keras dalam menghakimi, seperti yang ada di Roma 11 ayat 22. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotongnya. Namun, melalui iman, ia begitu dikasihi sehingga umatnya mengenalnya sebagai Abba, seperti yang katakan di Roma 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu telah tidak menerima roh perbudakan yang buat kamu takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Bapa surgawi yang penuh perhatian. Mereka memiliki damai dengan Allah. Mereka berdiri dalam kasih karunia dan mereka bersuka cita dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah, seperti yang ada di Roma 5 ayat 1 sampai yang kedua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga memperoleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Yang kata kedua selain Allah itu adalah hukum yang muncul 74 kali. Budaya mungkin beragam, tapi kitab suci memandang manusia dari semua budaya yang memiliki kesamaan yang mendalam, yaitu seperti yang katakan di Roma 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua telah melanggar perintah Allah yang kudus, benar, dan baik, seperti yang ada di Roma 7 ayat yang ke-14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Namun kitab Roma mengatakan bahwa dengan mengutus anaknya sendiri, Allah telah menggenapi apa yang dituntut hukum Taurat, tapi kita manusia tidak dapat
menyediakannya, seperti yang ada di Roma 8 ayat 3 sampai yang keempat. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukannya oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tapi hidup menurut Roh. Orang percaya dibebaskan dalam Kristus, yaitu dari hukum dosa dan maut, seperti yang ada di Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memperdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukuman maut. Dan kata yang ketiga, selain Allah dan hukum, yaitu kata Kristus. Ada 65 kali, selain itu Tuhan ada 43 kali, dan Yesus 36 kali. Penulis kitab Roma, yaitu Paulus, adalah seorang hamba Kristus, seperti yang dikatakan di Roma 1 ayat yang ke-1. Dari Paulus, hamba Yesus Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Pembacanya dipanggil untuk menjadi milik Kristus, seperti yang ada di Roma 1 ayat yang ke-6. Kamu juga masuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Setelah amin, Kristus adalah kata terakhir dalam kitab Roma, seperti yang katakan di Roma 16 ayat 27. Roma 16 ayat 27, dan bagi dia satu-satunya yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Melalui dia, Allah akan dengan murah hati memberikan segala sesuatu yang telah dijanjikannya kepada mereka yang diubahkan oleh berita Injil, seperti yang dikatakan di Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita yang bersama dengan dia. Kitab Roma tidak hanya berisi kata-kata yang berbobot yang ditumpuk menjadi ajaran-ajaran luhur. Kitab ini juga membahas etika, bagaimana tentang cara hidup. Tidak ada pasal yang tidak mengandung implikasi yang diinformasikan oleh Injil untuk kehidupan sehari-hari. Dengan pasal 12 sampai ke 15 yang paling mengesankan dalam hal ini. Demikian pula kitab Roma berulang kali bersaksi tentang kasih ilahi. Kita adalah makhluk yang berbakti, yang diciptakan untuk mengenal dan mengasihi Allah yang telah menciptakan kita. Melalui kasih yang dilepaskan oleh Injil yang dicurahkan dalam hati kita melalui Roh Kudus, seperti yang katakan di Roma 5 ayat yang kelima. Dan harapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita bergabung dalam doksologi yang menghiasi surat itu, seperti yang katakan di Roma 1 ayat yang 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan ciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Lalu di Roma 9 ayat 35. 9 ayat 5. Maksudnya tadi 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Dan juga di Roma 11 ayat yang 36. Sebab
Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Juga seperti yang ada di bagian penutup yang tadi sudah kita baca di Roma 16 ayat 27. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Barang siapa yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hatinya, dan bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, ia seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu, dan apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. See you and God bless you.